narsistik dan hobi hoarding. Tidak semua orang narsistik suka hoarding atau menimbun barang, dan tidak semua penimbun barang adalah seorang narsistik. Tapi dari pengamatan saya, sejumlah besar orang narsistik menunjukkan perilaku suka menimbun barang. Si narsistik mungkin memiliki rumah yang menyerupai tempat pembuangan sampah. Mereka masih menyimpan baju-baju lama yang dibeli belasan tahun lalu, menumpuk barang-barang yang sudah tidak berfungsi dengan baik, seperti TV rusak atau kompor rusak. Membuat rumah terlihat berantakan seperti kapal pecah, namun mereka tampaknya tidak menyadari kekacauan yang mereka ciptakan. Mengapa si narsistik menimbun barang, padahal hal itu membuat hidup mereka lebih sulit? Apa yang mereka dapatkan darinya? Berikut ini adalah alasan mengapa si narsistik suka menimbun barang. 1. Kemalasan. Beberapa orang narsistik tidak mau repot-repot menjaga rumahnya tetap rapi dengan membuang barang-barang yang tak terpakai. Jadi mereka menimbun banyak barang seiring waktu. Si narsistik menghindari beberes rumah karena beberapa alasan. Mereka menganggap pekerjaan rumah tangga membosankan, karena mereka membutuhkan lebih banyak rangsangan adrenalin dibandingkan kebanyakan orang lain. Beberapa orang narsistik merasa bahwa beres-beres rumah itu tidak penting, karena delusi mereka akan superioritas. Jadi mereka tidak akan melakukannya, karena itu adalah pekerjaan orang yang lebih rendah kedudukannya dari mereka. Si narsistik begitu mementingkan diri sendiri sehingga tidak melihat kekacauan di sekitar mereka yang semakin menumpuk, karena keengganan mereka untuk menjaga rumah tangga tetap bersih dan rapi. 2. Kontrol. Si narsistik suka mengontrol hubungan. Banyak orang narsistik menimbun barang karena kebutuhan mereka akan kendali, karena hal ini membuat mereka merasa aman dan kecil kemungkinannya bagi mereka untuk ditinggalkan. Mengontrol barang lebih mudah dilakukan daripada mengontrol orang, karena benda mati tidak melakukan aktivitasnya sendiri dan selalu tersedia untuk melayani mereka. Jadi beberapa narsistik mencari kenyamanan dengan mengumpulkan benda-benda material, karena mereka punya kendali penuh atas benda tersebut. Dan itulah sebabnya mereka mungkin bereaksi dengan marah jika seseorang membuang atau bahkan memindahkan barang mereka, karena hal itu mengancam kontrol mereka. 3. Kenangan masa lalu. Beberapa orang narsistik menyimpan kenangan dari hubungan masa lalu, seperti surat cinta, pakaian, dan barang lainnya. Mereka mungkin menyimpan benda-benda ini sebagai bukti hubungan masa lalu, dan untuk mengingatkan diri mereka sendiri betapa diinginkannya mereka. Benda-benda ini memberikan suplai narsistik, terutama ketika si narsistik merasa kesepian dan tidak dicintai, dan mereka juga menggunakan benda ini untuk dipamerkan kepada orang lain. Manfaat lain dari menyimpan kenangan dari hubungan masa lalu adalah pengaruh untuk melakukan hovering. Jika si narsistik ingin memenangkan kembali mantannya, mereka mungkin akan menggunakan fakta bahwa mereka menyimpan barang-barang tersebut sebagai bukti bahwa mereka masih peduli. 4. Depresi. Banyak orang narsistik yang mengalami depresi
dan hal ini bisa menyebabkan mereka tidak menjaga rumah tetap bersih dan rapi, karena itu bukanlah hal yang menjadi perhatian mereka. Depresi yang mereka alami melemahkan motivasi mereka. Semakin parah depresi mereka, semakin berantakan keadaan rumahnya. 5. Untuk menegaskan dominasi mereka. Si narsistik suka mendominasi orang lain. Beberapa menegaskan dominasi mereka atas rumah tangga dengan cara mengisinya dengan barang-barang mereka. Orang narsistik memenuhi setiap ruangan dengan barang-barangnya sendiri, hampir seperti mereka menandai wilayah kekuasaannya. Jadi kemanapun Anda berpaling, kehadiran mereka sangat terasa. Beberapa orang narsistik melihat objek-objek ini sebagai perpanjangan dari diri mereka sendiri. Mereka berharap mereka dihormati dengan membiarkan barang-barang mereka begitu saja, meski benda-benda itu memblokir akses ke sebagian rumah atau perlahan membusuk di sudut gelap, sehingga menyebabkan kondisi rumah sangat tidak nyaman. 6. Playing victim. Si narsistik, terutama si narsistik terselubung, suka playing victim untuk mendapatkan perhatian dan bantuan. Mereka menimbun barang sebagai pertunjukan secara visual bahwa segala sesuatunya tidak baik-baik saja. Karena tidak diragukan lagi ada yang tidak beres jika rumahnya penuh barang timbunan. Beberapa orang narsistik membiarkan rumahnya kotor dan rusak untuk berkomunikasi secara visual bahwa mereka membutuhkan bantuan. Jadi orang lain akan merasa kasihan pada mereka dan mengulurkan bantuan. Maka si narsistik akan menikmati tim pembersih gratis sambil menikmati perhatian yang diberikan orang lain. 7. Hukuman. Beberapa orang narsistik menimbun barang untuk menghukum orang-orang di rumah mereka secara pasif-agresif. Mereka sengaja membuat kondisi kehidupan orang lain menjadi seperti dalam neraka karena rumah yang kotor dan sangat berantakan. Kedengarannya gila, tapi si narsistik mengorbankan standar hidupnya hanya untuk menghukum orang lain. Dan lucunya, hal-hal yang tampaknya sangat sepele bisa memicu kemarahan orang narsistik. Jadi mereka bisa saja membuat hidup mereka sendiri dan kehidupan orang lain menjadi sengsara karena sesuatu yang sepele. 8. Memelihara banyak binatang. Beberapa orang narsistik memelihara hewan peliharaan dengan cara yang sama seperti mereka menimbun benda mati. Jadi mungkin ada banyak hewan mengganggu yang berkeliaran di sekitar rumah mereka. Fungsi hewan-hewan ini adalah untuk membuat si narsistik merasa lebih baik tentang dirinya, karena mereka mempunyai kendali penuh atas makhluk-makhluk tersebut. Sayangnya, hewan-hewan ini sering diabaikan, tidak dirawat dengan baik, karena fungsinya hanyalah untuk melayani si narsistik saja. Untuk direnungkan. Tidak semua orang narsistik melakukan hoarding. Beberapa bahkan sangat teratur rapi dan memandang rendah orang-orang yang kurang rapi. Namun sejumlah besar orang narsistik melakukan hoarding. Dan hal ini seringkali membawa kesengsaraan bagi diri mereka sendiri dan terutama bagi orang-orang lain di sekitarnya. Sayangnya, si narsistik tidak peduli apa dampak perbuatannya terhadap orang lain karena perhatian utama mereka adalah diri mereka sendiri.
bahkan jika akibat penimbunan barang itu mengorbankan kesehatan fisik dan mental mereka dan orang-orang yang tinggal serumah dengan mereka.